Sepatu daily run yang kita restockin berkali-kali tapi tetap aja ludes terus sob. Kira-kira ada apa sih di sepatu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Holik semua, balik lagi sama Mas John di channel YouTube-nya Sportholic TV. Mas John mau minta maaf nih buat kalian para pecinta olahraga futsal dan bola ya. Akhir-akhir ini Mas John lebih sering bikin video mengenai sepatu running dan jarang nge-up video di sepatu bola dan sepatu futsalnya. Ya karena kalian tahu sendirilah ya, olahraga running itu sekarang lagi gencar-gencarnya dan komunitas-komunitasnya, event-eventnya, ya kalian tahu sendiri. Jadi Mas John minta maaf karena juga saya pelajari, saya lihat video-video yang kita up running itu viewersnya banyak sob. Ya mau nggak mau kita menyesuaikan, dan permintaan dari Sobat Holik yang di komen-komen juga banyak banget yang pengen di-spillin sepatu running. Nah, jadi kalau kalian pencinta futsal, futsalers, footballers ya, football apa ya sebutannya? Ya, footballers lah pokoknya. Mau di-spillin apa, mau di-reviewin apa, mau dibuatin video apa, tulis aja di kolom komentar ya, biar komenan kalian nih nggak ketumpuk atau nggak tenggelam sama komenan yang minta reviewin daily run dong, John, reviewin apa sepatu paling enteng under 300 yang running. Jadi biar komenan kalian itu di atas, jadi Mas John nanti bisa buatin video permintaan kalian. Dua sepatu ini dari dua brand, 910 dan Ortus ini, dua-duanya sangat best seller dan lagi-lagi kita restockin. Sudah hampir 10 lebih kali ya kita lakuin pre-order dan restockin sepatu ini. Nggak tahu kenapa selalu kita stok habis. Kira-kira apa sih? Ayo kita bahas dan kita compare dua sepatu ini. Apa yang bikin best seller? Oke, dua sepatu ini mungkin buat kalian para runners, sobat runners yang belum kenal sama sepatunya, Mas John kenalin ya ke kalian. Ini di sebelah kanan saya itu ada Ortus X nih yang warna putih. Ini namanya Hyperblast 1.3. Ini keluaran 1 yang generasi ketiganya. Ini warna white, cold blue, dan aqua. Kalau yang sebelah kiri Mas John, ini namanya dari 910. Dari 910 itu Hiroshi. Ini juga selalu kita restockin. Ini yang warna hijau Tosca dan hijau tua. Jadi Hiroshi itu ada kurang lebih 5 macam warna ya. Dan keduanya ini termasuk ke kategori sepatu daily run karena dari dipegang aja ini bobotnya juga udah lumayan berat ya. Jadi bukan mungkin ya, memang diperuntukkan untuk daily run. Oke, kita akan bahas seperti biasa. Yang pertama kita coba compare atau bandingkan dua sepatu ini dari desainnya dulu sob. Desain kedua sepatu ini juga cukup kalem karena biasanya ini dari 910 terutama itu desain sepatu runningnya, entah itu yang buat daily atau yang race sekalipun itu mencolok-mencolok, apalagi kemarin yang SE Veloz yang graffiti itu, wah luar biasa ya desainnya ya. Tapi ya desain relatif ya. Cukup puas sih Mas John dan mempertahankan desain ini. Kedua sepatu ini mempertahankan desain sepatu yang kalemnya. Intinya desainnya itu bagus, kalem. Dan yang pertama kita coba bahas dari si Hiroshi-nya dulu ya. Nah, desain sepatunya ini desain sepatu running sob dari Hiroshi ini. Ada moncongnya ini, mancung di belakangnya. Si uppernya ini nggak terlalu ngembang banget karena pakai upper mesh tanpa PU polyesternya, full mesh di sini di uppernya, jadi nggak begitu kelihatan besar ngembang gitu. Desainnya keren, looksnya juga keren, pemilihan warnanya juga enak banget, eye catching banget. Jadi mungkin cocok juga untuk lifestyle ya sob ya, untuk dipasangin di outfit hangout kalian juga masih oke.
Terus di Hyperblast 1.3 ini dia lebih ada sedikit kombinasi-kombinasi warna ya daripada Hiroshi-nya. Jadi kalau di hang tag-nya ini warnanya white cold blue aqua. Jadi ada warna putih, hijau, biru aqua, pakai maze. Dan ini lebih cenderung dia itu lebih kelihatan besar ya, lebih kelihatan gemuk dibandingkan Hiroshi ini. Kalau untuk ngomongin masalah desain, jadi Mas John lebih milih Hiroshi-nya sob, karena dia itu lebih kelihatan elegan, simple, gagah gitu ya. Dia besar, tinggi, cuman nggak terlalu gemuk seperti Hyperblast ini, dan eye catching. Jadi untuk lifestyle pun juga masih masuk. Kita coba ke Hyperblast 1.3 dulu ini ya. Dia pakai bahan maze nih di bagian uppernya, dan dia lebih lebih gemuk gitu bahan maze-nya. Lebih teksturnya tuh lebih kaku, lebih kasar dibandingkan Hiroshi ini. Hiroshi ini lebih lembut sob kalau dipegang. Ini juga breathable, sirkulasi udaranya juga baik karena ini full maze ya, tanpa ada sweat. Kalau di Hyperblast Encore SL itu kan ada sweatnya juga. Tanpa ada TPU-nya juga, bahan polyesternya juga nggak ada, jadi full mesh sampai belakang sini sob. Tuh. Jadi membantu sirkulasi udara di kaki kita itu cukup baik dan cukup adem, cukup silir. Kalau di Hiroshi ini dia cenderung lebih lembut sob. Cuman sirkulasi udaranya ini lebih sedikit dibandingkan si Hyperblast 1.3 ini. Untuk sirkulasi udara tingkat breathable-nya lebih bagus yang Hyperblast 1.3 ini dibandingkan Hiroshi ini. Jadi breathable cuman kurang kurang bagus breathable-nya, kurang baik daripada si Hyperblast 1.3 ini. Kedua sepatu ini dua-duanya menggunakan tali pipih. Permukaannya itu nggak ada gerigi-geriginya. Karena ini juga peruntukannya bukan sepatu race, jadi untuk daily aja, untuk seharian, dan ya 5-10 km lah ya sepatu ini. Jadi cukup enak, cukup nyaman untuk nalinya dan nggak ribet gitu. Kalau ngomongin tali sepatunya sih, kedua sepatu ini nggak ada perbedaan menurut Mas John. Jadi ya sama-sama kuat lah, sama-sama tali pipih, sama-sama enak juga. Terus kalau kita lihat di lidah sepatunya di Hyperblast 1.3 ini besar gitu ya, lebar, kaku bahannya. Jadi agak sedikit kurang nyaman kalau kita pakai buat long run atau jarak jauh. Cuman di bagian dalamnya nih, kalau kita lihat ya, di bagian bawahnya si lidah sepatu, di bagian sini nih, tengah ke bawah, dia ada lubang-lubangnya gitu sob, membantu punggung kaki kita itu juga kena sirkulasi udaranya, ademnya juga kena, jadi menyeluruh ke kaki kita, bahkan sampai belakang pun sob. Kalau di Hiroshi juga sama, dia kaku ya, cuman dia lebih enak, lembut, di bagian dalamnya itu bahannya itu nggak tahu nih bahan apa ya, tapi dia teksturnya lembut gitu dan nggak terlalu tebel, nggak setebel si Hyperblast 1.3 ini. Terus dia nggak ada sirkulasi udaranya, jadi rapet pet sob. Bahannya itu nggak ada lubang-lubangnya gitu, jadi tingkat sirkulasi udaranya kurang baik, cuman mengandalkan mesh-nya aja yang di sini lubang-lubangnya, di lidah sepatunya nggak ada. Jadi untuk memilih mana yang terbaik, kalau saya sih lebih milih yang Hyperblast 1.3 ini sob. Di Hiroshi ini ada heel counternya nih, jadi lumayan elastis juga, lentur juga ini. Jadi enak juga ini, nyaman banget nih bakalan di kaki kita. Terus kalau di Hyperblast 1.3 ini, oh ya, kalau di 910 Hiroshi ini dia tipis ya sob ya, nggak ada bantalan foamnya. Kalau di Hyperblast 1.3 ini dia tebel, foam gitu. Jadi enak, empuk, dan semakin nyaman, dan bikin nyaman di kaki kita. Nah, ini enakan sih di pergelangan kaki sih yang Hyperblast ini ya, daripada si Hiroshi ini. Jadi kalau heel-nya nyamannya sih Hyperblast 1.3 ini sob. Terus kemudian kita ke insole-nya sob. Oke, dari Hiroshi bisa diambil nih sob, seperti yang kalian lihat, karena bisa dibuka, dikeluarin. Nah, ini di bagian belakangnya dulu ya. Ini dia ada kayak lubang-lubang gitu. Jadi mungkin ini untuk sirkulasi udara juga ya di bagian insole-nya. Ada tulisan di sini 910 Impulse Foam.
memang cenderung lebih empuk nih si insole-nya dari 910 ini ya. Di Hyperblast 1.3 ini, Ortus ini pakai Ortus yang khusus running insole-nya. Di sini ada tulisan di dalamnya itu Ortus running dan mereka namai Ortshock teknologinya. Jadi insole-nya ini dia teksturnya lembut, lumayan tebel juga. Karena teknologi Ortshock itu ciri khasnya itu dia menyesuaikan kaki kita. Jadi seperti kaki kita itu dipegang sama si insole-nya itu. Jadi nggak mudah lepas, nggak mudah goyang kanan kiri kaki kita ketika pakai insole Ortshock itu. Itu klaim dari Ortus X. Nah, kalau untuk memilih, suruh memilih dari kedua sepatu ini, kaki saya tuh nggak tahu kenapa jatuh cintanya sama si Hiroshi ini ya untuk bagian insole-nya. Karena dia itu empuk dan teksturnya itu lebih lembut dan juga lebih nyaman gitu di insole-nya si Hiroshi ini. Nah, mungkin karena efek sepatunya atau apa, nggak tahu ya. Nah, midsole dari Hiroshi ini dia pakai Swift Foam. Nah, Swift Foam ini kalau dari 910 dia terkenal empuknya dan bounce juga. Jadi enak, empuk, dan ada apa namanya tuh lontaran gitu sob, bouncy ya. Nih Swift Foam. Pemakaian pertama mungkin agak sedikit kurang sempurna. Jadi si Swift-nya ini masih malu-malu gitu untuk ngeluarin empuknya. Tapi kalau kalian pakai lari 3 hari, 4 hari, 5 hari itu baru keluar empuknya, baru kerasa enak empuknya. Dan ini Swift Foam ini peruntukannya untuk daily ya. Jadi empuk dan tebel nih sob. Kalian lihat sendiri aja. Nih ya. Tebel. Ini tebelnya mungkin hampir 3-4 cm nih sob. Jadi buat kalian para pelari yang mempunyai tinggi badan yang kurang tinggi atau pendek, ya sangat terbantu ini pakai sepatu ini. Jadi ketika kalian foto sama siapa ya? Kopce itu lebih mungkin 11-12 jadinya sob, jadi nggak terlalu terlihat pendek banget. Nah, di Swift Foam ini dia peruntukannya untuk daily karena dia ini kurang stabil dan juga kurang responsif. Jadi kalau dipakai untuk lari yang lama, long run, dan dipakai untuk kecepatan tinggi, itu sangat resikonya itu tinggi. Terus kalau di Hyperblast 1.3 ini dia pakai Cumulus Foam ya, ciri khas dari Hyperblast-nya. Dia terkenal empuk juga dan bouncy juga, nyaman dan enak untuk lari di jarak 5-10 km. Sama seperti Swift Foam ya. Jadi untuk apa namanya, lari jarak jauh itu kurang rekomen kalau pakai dari Hyperblast ini. Kedua sepatu ini mempunyai ciri khas masing-masing ya. Kalau kalian lihat nih, sudah pakai karet rubber semua, ada karet rubbernya semua. Kalau kalian lihat karet rubbernya itu yang di Hiroshi ini yang warna hijau tua sob, yang di bagian atas sama bawah. Kalau di Hyperblast 1.3 ini yang warna biru atas dan juga warna pink atau merah nih di bagian bawahnya. Si karet rubbernya ini separuh-separuh karena yang biasa dipakai di alas untuk pijakan itu ya cuman setengah-setengah ini aja, jadi nggak full kalau kita lari ya. Dan kalau dipasang full juga ini akan menambah berat si sepatunya ini, makanya si Hyperblast 1.3 ini nggak pakai full rubber, cuman hanya separuh-separuh aja. Nah di Hiroshi pun juga sama sob, dia lebih ke pojok tapi ya sob ya, ujungnya itu ujung pojok dan bawahnya juga agak sedikit pojok, nggak sama gitu. Si di atasnya ini separuh juga ada yang midsole-nya, ada foamnya, rubbernya itu nggak menyeluruh ke tengah gitu, hanya di pojok-pojoknya aja. Dari tadi Mas John bilang sepatu ini termasuk berat dan nggak rekomen untuk long run. Berapa sih kira-kira beratnya? Oke, sudah ada timbangan nih di depan Mas John. Ini di ukuran 42, Hyperblast 1.3 mempunyai berat 312 gram. Nah, kalau di Hiroshi ini dia mempunyai berat 232 gram. Jadi lebih ringan yang Hiroshi daripada si Hyperblast 1.3 ini. Kalau kita ngomongin harga nih sob,
Ini yang paling penting sih untuk mempertimbangkan kalian beli sepatu mana, karena kalian mesti lihat pertama itu dari harganya dulu. Sama sob, saya juga. Kalau Hyperblast 1.3 ini dia dibanderol di harga 599.000. Ada diskon di Sportaholic tentunya. Tenang aja sob, jangan kaget dulu. Jadi di harga 510 ribuan aja diskon di Sportaholic. Terus kalau di Hiroshi-nya dia dibanderol di harga 629.900, cenderung lebih mahal. Tapi ada diskon juga di Sportaholic Store, jadi 505 ribuan aja. Jadi selisih setelah diskon di dua sepatu ini hanya 5 ribu aja. Lebih mahal Hyperblast 1.3 sedikit. Kedua-duanya itu untuk daily run, jadi dibawa 5, 10. Bahkan kemarin waktu di Mangkunegaran Run in Solo, Mas John juga lihat banyak juga nih yang pakai Hyperblast dan dua Hiroshi ini, kedua sepatu ini untuk di half marathon sekalipun. Dan setelah saya tanyakan ke para runners yang pakai sepatu ini juga enak, tapi ya memang kurang rekomen untuk long run dan untuk pace tinggi karena ini mempunyai bobot yang berat dan midsole-nya ini nggak stabil dan juga nggak responsif. Nah, tapi kedua sepatu ini mempunyai midsole yang kalau masalah empuk sob, juaranya nih kedua sepatu ini. Empuk, bouncy, ya mungkin itu ya yang jadi unggulan kedua sepatu ini. Kenapa jadi sepatu best seller dan sepatu yang hampir bosen mungkin ya kita restockin terus, tapi nggak bosen karena ini untuk kalian semua. Jadi kita restockin terus, habis terus ya. Mungkin ada rahasnya di midsole-nya ini, dia empuk, bouncy, dan ini yang dicari oleh para runners atau pelari pemula ya. Biasanya kan yang datang ke store tuh, kalian yang baru mau memulai lari pasti carinya yang sepatunya yang empuk-empuk, yang nyaman. Ya, jawaban dari keresahan-keresahan ini ya, dua brand sepatu ini mengeluarkan sepatu daily-nya mereka dari Hiroshi dan juga Hyperblast 1.3 ini. Dan jangan lupa pilihnya di Sportaholic Store ya. Itu sedikit compare atau kita review dari kedua sepatu ini. Dan buat kalian para runners, saya yakin kalian pasti sebagian besar sudah pernah nyoba sepatu ini, bahkan juga setelah pakai sepatu ini ketagihan juga sama desainnya. Saya yakin juga kalian punya sepatu ini lebih dari satu, karena mungkin udah punya yang warna putih, terus beli lagi yang warna hitam atau warna terbarunya, karena di Hiroshi juga banyak banget pilihan warnanya. Boleh di-share di kolom komentar ya sob ya, dicurhatin aja apa yang kalian rasakan pakai sepatu ini dan pengalaman kalian, entah itu lari fun sendiri atau di event-event tertentu. Boleh di-share di kolom komentar ya sob ya. Dan Sobataholic semua, buat kalian mau kita bikinin video apa selanjutnya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Buat para footballers, futsalers, jangan mau kalah, silakan tulis aja di kolom komen mau di-spillin apa, mau di-reviewin apa, biar kita juga nggak melulu sepatu-sepatu running terus ya. Silakan tulis di kolom komentar. Jadi mungkin itu video kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe. Ajak keluarga kalian semuanya, relasi-relasi kalian yang kalian kenal untuk subscribe YouTube channelnya Sportaholic TV. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.